Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai aspek hukum leasing dan aspek hukum waralaba dilihat dari ketentuan syariah dengan dosen pengampu Ibu Andalusia M. Hum. Adapun anggota kelompoknya yaitu Dian Evrilia, Tiara Firdina, Agus Azhar Ma'arif Umpun Alam, Andana Haris Febrian, dan juga Vira Kumalasari. Leasing atau sewa guna usaha adalah bentuk pembiayaan di mana suatu perusahaan leasing membeli aset atau barang untuk kemudian disewakan kepada pihak yang membutuhkan, biasanya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir periode sewa, pihak penyewa bisa memiliki opsi untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati atau mengembalikannya. Yang melatar belakangi waralaba diminati di Indonesia yang pertama yaitu kemudahan memulai usaha. Yang kedua, merek yang sudah dikenal. Yang ketiga, pasar yang potensial. Yang keempat, diversifikasi usaha. Yang kelima, perubahan gaya hidup. Yang keenam, regulasi yang mendukung. Dan yang ketujuh, minim pengalaman manajerial. Mengapa perjanjian warabala penting bagi keberlangsungan kegiatan bisnis? Pertama, pengaturan standar operasional. Kedua, perlindungan merek. Ketiga, pengaturan hak dan kewajiban finansial. Keempat, jangka waktu dan pembaruan. Dan terakhir, penanganan konflik dan pemutusan hubungan. Bagaimana mengetahui bahwa suatu bisnis merupakan waralaba? 1. Penggunaan merek yang sama di banyak lokasi. Keseragaman produk atau layanan, adanya pengumuman atau label franchise, standar operasional yang sama, kepemilikan oleh pihak ketiga, adanya kesepakatan lisensi dengan pemberi waralaba, dukungan dari perusahaan induk, dan yang terakhir yaitu tawaran untuk menjadi mitra franchise. Apa yang harus dilakukan saat pemilihan waralaba sehingga memperoleh keuntungan besar? Pertama, penelitian mendalam. Kedua, reputasi merek. Ketiga, dukungan dari pemberi waralaba. Keempat, analisis keuangan. Kelima, lokasi yang tepat. Keenam, kesesuaian dengan minat dan keahlian. Ketujuh, tinjauan hukum dan perjanjian. Kedelapan, kondisi pasar lokal. Dan terakhir, manajemen yang efisien. Hal apa yang penting dalam perjanjian waralaba? Yang pertama yaitu hak dan kewajiban pihak. Yang kedua, wilayah dan eksklusivitas. Yang ketiga, biaya dan royalti. Yang keempat, durasi dan pembaharuan. Yang kelima, standar operasional. Yang keenam, pelatihan dan dukungan. Yang ketujuh, kontrol dan pengawasan. Yang kedelapan, pengakhiran dan penyelesaian sengketa. Yang kesembilan, kepemilikan dan pengalihan hak. Dan yang terakhir, non-kompetisi dalam kerahasiaan. Mengapa pembiayaan leasing lebih menguntungkan daripada jenis pembayaran lainnya? Pertama, pembiayaan 100%, kedua, fleksibilitas pembayaran, ketiga, perlindungan dari inflasi, keempat, proses cepat dan mudah, kelima, pengadaan aset tanpa risiko keuangan, dan terakhir, dukungan hukum yang kuat. Mengapa perusahaan lebih memilih leasing daripada membeli aset? Yang pertama yaitu konservasi arus kas, yang kedua pembiayaan fleksibel, yang ketiga manfaat pajak, yang keempat pengurangan risiko penyusutan, yang kelima pemeliharaan dan upgrade, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas operasional. Apakah kasus pelanggaran leasing dapat dipidanakan? Tergantung pada sifat pelanggarannya, apakah terkait kontrak atau perdata, atau melibatkan tindak pidana. Kasus pelanggaran leasing dapat dipidanakan jika melibatkan tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan. Apa perbedaan antara leasing dan hutang? Leasing umumnya menawarkan durasi yang lebih panjang dibandingkan hutang, dengan pembayaran sewa yang dilakukan secara berkala. Sedangkan hutang biasanya memiliki jangka waktu pelunasan yang lebih singkat, dengan cicilan tetap yang mencakup pokok dan bunga. Apakah dalam leasing terdapat riba? 1. Leasing konvensional umumnya dianggap mengandung riba karena menggunakan skema pinjaman berbunga, di mana total angsuran melebihi pokok pinjaman. Kedua, leasing syariah dianggap tidak mengandung riba jika mengikuti prinsip jual beli, di mana keuntungan dihasilkan dari margin halal, bukan bunga. Kesimpulan, dalam hukum Islam, perjanjian warabala merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama atau syirkah, di mana antara vendor dan franchise terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian, untuk memperoleh keuntungan bersama. Kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin penggunaan merek dan resep dagang tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan
keahlian tenaga kerja, atau salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Leasing syariah atau ijaroh adalah bentuk sewa-menyewa yang transparan dan bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba. Jadi, baik waralaba maupun leasing dalam perspektif syariah menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan larangan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.